Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, bisa doakan kalian di rumah dan dimanapun sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Baik teman-temanku sekalian, di pagi hari ini Mister akan bercerita. Ada 3 tema cerita yang akan Mister sampaikan buat teman-teman. Tapi di saat sekarang ini Mister akan memberikan satu tema buat teman-teman yang mudah-mudahan sangat berinspiratif dan juga bermanfaat, menambah semangat dalam kebaikan sehari-hari dan juga menambah amal soleh insya Allah. Cerita yang pertama ini adalah kisahnya cucu Rasulullah SAW. Sudah tahu siapa cucu Rasulullah SAW? Iya, Hasan dan Husain. Begitu juga ada sahabat Rasulullah yang ikut dalam cerita ini. Siapakah dia? Abdullah bin Jabal. Betul, ya. Kisah ini adalah cocok dengan tema saat ini mendekati Idul Adha. Ya, Idul Adha pasti udah tahu dong apa? Ya, pergi haji. Hasan dan Husain dan juga Abdullah bin Jabal ingin pergi haji. Kalau kita pergi haji di zaman sekarang pakai pesawat, ya. Tapi Hasan dan Husain dan Abdullah bin Jabal belum ada pesawat ketika itu, belum ada mobil, tapi ada hanya unta. Ya, kendaraannya adalah unta. Bayangkan dari Madinah ke Mekah perjalanannya ketika itu. Ya, kalau sekarang naik mobil tuh sekitar 6 jam dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Kayak mobil bis tuh cepat. Tapi sekarang zamannya ketika itu naik onta bisa sebulan. Nah, apa yang dilakukan oleh Hasan Husain adalah mempersiapkan bekal untuk perjalanan ke ibadah haji ke Mekah. Nah, ketika Hasan dan Husain mempersiapkan bekal, "Woi Hasan," kata Husain, "sudahkah engkau mempersiapkan perbekalan kita buat besok kita pergi haji?" "Insya Allah siap, wahai Hasan." "Bagaimana dengan Abdul bin Jabal?" "Insya Allah siap, wahai cucu Rasulullah," kata Abdul bin Jabal. Mereka di malam hari sudah mempersiapkan perjalanan bekalnya. Lalu dia berjalan menaiki onta menuju ke Madinah. Teman-teman tahu dong, Mekah Madinah atau Madinah Mekah tidak seperti kita bisa singgah ke kafe, bisa kalau haus atau singgah ke warung makan kalau lapar. Namun ketika itu tidak. Mereka bertiga hanya mau bekal seadanya. Ketika dia berjalan menuju Mekah, sehari, 2 hari perbekalan masih ada, minum masih cukup. Seminggu sudah mulai sedikit perbekalannya, sampai akhirnya perbekalan mereka benar-benar habis dan mereka kelaparan, kehausan. Pandangan dia hanya padang pasir, melihat sana padang pasir, situ padang pasir. Lalu Abdul bin Jabal melihat, "Wahai Hasan Husain, kita lapar, haus pula. Di sana kita melihat ada rumah di ujung sana. Mungkinkah kita mampir ke sana?" Hasan dan Husain mengiyakan pertanyaan dari Abdullah bin Jabal, teman-teman. Lalu, apakah mereka mampir ke rumah tersebut? Iya, mereka bertiga mampir ke rumah tersebut. Ya, mampir menuju ke rumah tersebut. Tok tok tok, "Assalamualaikum." Nggak ada suaranya, teman-teman. Karena rumahnya kumuh, kecil, ya, di tengah-tengah padang pasir. Dia melihat ada seekor kambing di depannya. Satu ekor kambing satu-satunya dia melihat. Siapa? Hasan, Husain, Abdul Jabbar melihat ada seekor kambing. Pasti dong Hasan dan Husain berharap itu ada penghuninya. Tok tok tok, "Assalamualaikum." Belum ada jawaban. Ketiga kalinya, tok tok tok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ternyata ada suara terdengar seorang ibu-ibu rentak, suaranya halus banget. "Waalaikumsalam." Dengan suara dibuka. "Ada apa
apa gerangan wahai pemuda-pemuda datang ke rumah kami? Kata ibu tersebut. Gini Bu, kami Hasan dan ini saudara saya Husain dan juga ini teman saya Abdullah bin Ja'far. Kami bertiga ini sedang mulai perjalanan ingin pergi haji wahai ibu. Lalu apa yang bisa saya bantu wahai pemuda? Bolehkah kami masuk ke rumah ibu? Rumah kami tidak ada apa-apanya. Hanya inilah rumah kami wahai seorang pemuda. Bolehkah kami meminta sedikit minum? Ibu tersebut langsung bilang, silakan masuk wahai para pemuda. Masuk, krek, dibuka pintunya. Hasan dan Husain lalu masuk ke rumah tersebut, melihat rumahnya yang tidak bagus seperti rumah kita, teman-teman. Gubuk, panas, beralaskan pasir juga, hanya ada balai tempat tidur dan sedikit dapur yang berantakan, kumuh dan miskin. Tapi itulah rumah satu-satunya yang bisa dikunjungi oleh Hasan, Husain dan Abdullah bin Ja'far. Barangkali ada sedikit bantuan buat melanjutkan perjalanan ke Mekah. Percakapan berlanjut. Diambilkanlah segelas susu kambing yang sediaan terakhir ibu dan suaminya tersebut. Kasih minum Hasan dan Husain. Ditanya, wahai ibu, kemanakah suamimu saat ini? Apakah ibu tertinggal sendirian seorang diri? Ibu sudah tidak. Suami saya sedang mencari nafkah, meminta-minta di negeri seberang. Ikhlaskah ibu kami meminum air seperti ibu? Silakan wahai pemuda. Ini adalah minuman terakhir kami. Susu yang baru saja pagi saya peras. Diminumlah Hasan dan Husain. Namun tidak hanya itu. Hasan dan Husain haus juga lapar. Lalu Hasan dan Husain meminta kepada ibu tersebut, wahai ibu, bolehkah kami meminta makan sedikit aja? Ibu itu langsung menunduk, wahai pemuda, kami tidak punya apa-apa. Kami hanya punya segelas susu dan juga seekor kambing yang itu hanya milik kami satu-satunya. Jika engkau memang lapar, silakan kamu potong dan kamu makan untuk kebutuhan kamu secukupnya. Hasan dan Husain langsung segera mengambil satu ekor kambing tersebut, langsung disembelih. Ya, disembelih, dimakan, dimasak, dimakan untuk bertiga, dan tidak lupa disisakan sepertiganya buat ibu tersebut. Setelah minum sudah, makan sudah, harta satu-satu ibu tersebut diberikan kepada 3 orang pemuda yang sedang menuju ke Mekah tersebut tanpa rasa kesal ataupun, diberikan dengan ikhlas. Karena melihat 3 pemuda tersebut tujuannya baik menurut ibu tersebut. Pamitlah Hasan dan Husain terhadap ibu tersebut. Ibu, terima kasih atas minum dan makanannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran rezeki dan panjang umur bagimu. Iya, terima kasih wahai anakku sudah mampir ke rumah kami, wahai para pemuda. Silakan melanjutkan perjalanan, semoga Allah memudahkan, melancarkan urusan kamu di Mekah nanti. Amin. Kata Hasan, Husain, Abdul Ja'far. Pergilah Hasan Husain setelah kenyang dan haus melanjutkan perjalanannya ke kota suci Mekah. Beberapa menit kemudian datang suaminya. Duk, tak, duk, tak, duk, tak, duk. Suaminya melihat keluar 3 orang pemuda dari rumahnya. Hatinya kesal. Melihat ada 3 orang pemuda datang ke rumahnya dan melihat kambingnya di luar tidak ada. Ibu! Dipanggil dengan nada yang kesal. Iya wahai suamiku, ada apa gerangan kau datang tidak mengucapkan salam, tapi namun membentak suara dengan nada tinggi terhadap aku. Siapakah gerangan 3 orang pemuda tersebut yang mas keluar ke rumah baru saja? Ibu tertunduk karena nada tinggi suaminya. Ibu tertunduk. Beliau adalah 3 orang pemuda yang mau melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Lalu apa yang mereka lakukan di rumah kita? Kemana kambing kita? Justru
itu tadi mereka mampir kemari, wahai suamiku. Dia kehausan dan kelaparan. Dia minta minum dan minta makan. Kita tidak punya apa-apa, yang kita punya hanya susu dan kambing tersebut. Lalu mereka minum dan mereka potong kambingnya dan mereka makan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Mekah. Apa? Suaminya marah. Dasar kamu! Itu adalah harta kita satu-satunya. Itu adalah minuman kita satu-satunya yang terbaik. Kenapa kau berikan tanpa izin aku? Ampun suamiku, ampun. Istri marah diomelin. Ketika itu istri langsung dipukul sama suaminya. Besok kamu keluar dari rumah mencari nafkah. Bantu aku pergi ke Madinah. Kemudian berapa hari kemudian ibu tersebut karena habis diomel oleh suaminya pergi ke Madinah dengan nada sedih, dengan tenaga yang apa adanya pergi ke Madinah. Sampai berhari-hari, berbulan-bulan mencari nafkah di Madinah. Lalu apa yang terjadi kepada ibu tersebut di Madinah? Di Madinah ketika ibu tersebut berjalan, dipanggil oleh seorang pemuda. Ibu, assalamualaikum. Ibu coba menengok. Siapakah yang manggil aku? Gumam dalam hatinya. Ibu, ini aku yang sebulan yang lalu aku mampir ke rumah ibu. Ibu tuh lupa siapakah pemuda tersebut. Disampaikanlah, ibu masih ingatkah dengan aku? Dengan saya ibu? Saya dulu pemuda yang datang ke rumah ibu. Ibu sedang apa di sini? Ibu udah lupa, melupakan kebaikannya. Yang diingat bagaimana dia harus mencari nafkah, mencari uang untuk membantu suaminya kehidupan dia. Ibu tersebut langsung diajak ke rumahnya Hasan. Ayo ibu ikut ke rumah saya. Ya, diajak ke rumahnya Hasan. Apa yang diberikan? Dikasih makan daging, makanan yang belum pernah dia makan disediakan oleh Hasan. Lalu habis makan, Hasan memberikan 1000 ekor kambing buat ibu tersebut. Sampai situ kan? Tidak. Hasan mengajak ke rumahnya Husain. Disampaikan bahwa ibu ini tersebut yang membantunya ketika dia menuju perjalanan ke Mekah untuk ibadah haji. Ibu ini membantunya. Ke rumah Hasan dikasih makan, dikasih 1000 ekor kambing lagi. 1000 tambah 1000, 2000 ekor kambing. Dari Hasan ke Husain diajak ke rumahnya Abdullah bin Ja'far. Dikasih makan lagi, dikasih lagi 1000 ekor kambing. 3000 ekor kambing. Dari 1 ekor yang diberikan kepada Hasan, Husain, Abdullah bin Ja'far mendapatkan 3000 ekor kambing atas kebaikan yang ikhlas dilakukan oleh ibu tersebut. Luar biasa. Ibu tersebut akan menjadi orang yang kaya raya karena sedekahnya, kecintaan dia terhadap hartanya dia berikan kepada orang lain, dibalas oleh Allah 1000 kali lipat. Pulanglah ibu tersebut ke rumahnya, diajak sama Hasan dan Husain dan berikut para anak buahnya, ya, anak Hasan bin Husain oleh para pengikutnya, oleh jamaah, orang-orang warga Madinah, dibawa kambingnya menuju tersebut. Suaminya kaget, ya, ibu yang bak seorang raja, kebaikan satu dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat. Teman-teman sekalian, lalu apa yang kita ambil hikmahnya dari cerita ini? Bahwa jangan takut, jangan ragu untuk memberikan pada orang lain. Apa yang kita miliki dan apa yang kita punyai itu juga bukan milik kita. Apa yang kita miliki kita berikan pada orang lain, maka balasannya pun fajazaa'un sayyi'atun misluha. Balasannya adalah balasan yang serupa akan diberikan oleh Allah. Luar biasa, ya Allah. Akhirnya ibu Zul menjadi orang yang kaya raya, punya 3000 ekor kambing dan berapa dinar uang diberikan oleh Hasan, Husain dan juga Abdullah bin Ja'far. Suaminya langsung sujud syukur pada Allah bahwa yang dia berikan kambing tersebut diberikan oleh cucu Rasulullah SAW dan sahabatnya Abdullah bin Ja'far. Sujud syukur pada Allah, ya Allah, Engkau berikan keberkahan, Engkau berikan keluangan rizki bagi kami tanpa kami tak duga. Teman-teman sekalian, dari cerita ini membuat kita harus senantiasa bersyukur pada Allah SWT dan senantiasa memberikan apa yang kita miliki
walaupun orang itu meminta ataupun tidak, kita harus senantiasa rajin memberikan, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, sudah bisa memahami bahwa kesimpulannya kita harus selalu menjadi orang yang baik. Jadi orang yang senantiasa memberikan pada orang yang kebutuhan apa yang kita miliki, karena boleh jadi apa yang kita miliki belum tentu milik kita, itu milik Allah, maka Allah akan berikan balasan pada apa yang telah kita berikan. Nah, ini cerita yang pertama ya teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk bersedekah dan jangan takut untuk miskin, karena miskin itu bukan kita yang menentukan. Banyak orang miskin tapi dia kaya hatinya. Banyak orang yang memiliki harta banyak tapi dia miskin hatinya. Pilih yang mana ya teman-teman? Ya, kalau bisa pilihlah kalian jadi orang yang kaya tapi tetap kaya hati juga. Ya. Tatkala itu kita menjadi pada diri kita, maka insya Allah malaikat akan bersama kita dan Allah akan menaungi orang-orang yang senantiasa bersedekah memberikan pada orang-orang lain. Ya. Karena sedekah itu bisa menolak bala. Ya, teman-teman ingat, sedekah itu bisa menolak bala. Nah, nanti di cerita yang kedua, Mister akan menyampaikan lagi cerita tentang sedekah bisa menolak bala. Sampai sini dulu, insya Allah ya teman-teman, kita ketemu lagi. Cerita yang pertama tentang Hasan, Husain dan Abdullah bin Jabar, kebaikan dibalas dengan kebaikan yang lebih dari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.